Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimber Aritmatika. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kita sudah sampai bagian kedua, ada 12 nomor. Kita akan bahas topik barisan dan deret. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Jika 3x dikurangi 2, Y ditambah 1, Z ditambah 2 membentuk barisan aritmatika, maka Y sama dengan titik-titik. Oke, adik-adik di sini untuk 3x dikurangi 2 itu suku pertama. Kemudian Y ditambah 1 suku kedua, Z ditambah 2 suku ketiga. Karena ini hanya ada 3 suku, di sini kita bisa tulis U2 itu juga merupakan suku tengah. Nah, sekarang untuk mencari Y, kita bisa gunakan rumus suku tengah, yaitu UT sama dengan U1 ditambah U3, itu ya, dibagi 2. Oke, sekarang suku tengahnya atau UT yaitu suku kedua, Y ditambah 1 sama dengan suku pertamanya 3x dikurangi 2 ditambah suku ketiga Z ditambah 2, kemudian per 2. Nah, dari sini adik-adik bisa lihat, kita operasikan ini min 2 ditambah 2 hilang. Kemudian kita dapatkan Y ditambah 1 sama dengan 3x ditambah Z per 2. Nah, karena mintanya Y sama dengan, berarti plus satunya kita pindah ke kanan. Y sama dengan 3x ditambah Z per 2 dikurangi 1. Kemudian satunya kita samakan penyebut ya, menjadi 2 per 2. Kita samakan penyebutnya menjadi 2. Berarti menjadi 2 per 2. Nah, jadi Y sama dengan 3x ditambah Z dikurangi 2 per 2. Nah, pernya kita jadikan 1. Oke, sudah ketemu. Nomor 2. Banyaknya bilangan asli di antara 7 dan 89 yang habis dibagi 3 adalah titik-titik. Oke, saya tulis dulu di sini 7. Kemudian di sini 89. Nah, adik-adik cari bilangan yang bisa dibagi 3 di atasnya 7, yaitu 9. Setelah 9 berapa? 12. Setelah 12 berapa? 15 dan seterusnya gitu ya. Ini selisihnya 3 begitu. Oke, kemudian cari bilangan yang di bawahnya 89 yang bisa dibagi 3, yaitu 87. Nah, jadi di sini adik-adik bisa dapatkan 9 ini A, kemudian 3 ini apa ini? Karena selisihnya sama, ini berarti membentuk barisan aritmatika ya. 3 ini yaitu B atau bedanya. Kemudian 87 ini UN. Nah, kita akan mencari banyaknya bilangan. Berarti di sini kita akan cari N-nya. Nah, masih ingat ya rumus UN, barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah
kurung buka N dikurangi 1 kali B. Nah, kita masukkan UN-nya 87, kemudian A-nya 9, ditambah kurung buka N dikurangi 1 kali bedanya 3. Nah, oke, kita kalikan distributif. 87 sama dengan 9 ditambah 3N dikurangi 3. Kemudian 87 sama dengan 9 kurangi 3, 6 ditambah 3N. 6-nya kita pindah ruas. 87 dikurangi 6 sama dengan 3N. 87 kurangi 6, 81 sama dengan 3N. Jadi kita dapatkan N-nya yaitu 81 per 3 sama dengan 27. Oke, bilangan aslinya yaitu sebanyak 27. Nomor 3. Jika A ditambah 5, 4 ditambah A, 9 membentuk barisan aritmatika, maka nilai A adalah titik-titik. Nah, ini masih barisan aritmatika, kita bisa menggunakan suku tengah gitu ya. Ini U1, kemudian 4 ditambah A ini U2, kemudian 9 ini U3. Nah, karena ini ada 3 suku, berarti U2 ini sebagai UT ya, atau suku tengah. UT sama dengan U1 ditambah U1 tambah U3 per 2. Oke. Suku tengahnya yaitu U2, 4 tambah A sama dengan U1-nya A ditambah 5, kemudian suku ketiganya 9 ditambah 9 per 2. Kita operasikan. 4 ditambah A sama dengan A ditambah 14 per 2. Oke, sekarang kita kali silang. Nah, kita kali silang 2 kali 4 ditambah A dikurung sama dengan A ditambah 14. Kita kalikan distributif. 8 ditambah 2A sama dengan A ditambah 14. Kita kumpulkan A-nya. 2A dikurangi A sama dengan 14 dikurangi 8. 2A kurangi A sama dengan 14 kurangi 8, 6. Oke, jadi sudah ketemu A-nya yaitu 6. Oke. Selanjutnya nomor 4. Suku ke-6 sebuah barisan aritmatika adalah 24.000 dan suku ke-10 adalah 18.000. Agar suku ke N sama dengan 0, maka nilai N adalah titik-titik. Oke, ini masih mencari N-nya ya. Oke, sekarang ini diketahui suku ke-6. Nah, adik-adik masih ingat ya rumus UN dari barisan aritmatika yaitu A ditambah N-1 kali B. Nah, sekarang kalau diketahui suku ke-6, N-nya langsung ganti saja 6, berarti 6 kurangi 1 gitu ya. Ini saya langsung tulis, berarti suku ke-6 itu A ditambah 5B sama dengan 24.000. Oke, kemudian diketahui lagi suku ke-10 sama dengan 18.000. Berarti A ditambah
Suku ke-10 berarti 9B sama dengan 18.000. Nah, kita akan cari A dan B-nya. Kita kurangi saja. Kita kurangi berarti A-nya hilang. Kita dapatkan min 4B sama dengan 6.000. 6.000 dibagi 4. Bagi negatif 4 ya. Maaf, 6.000 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1.500. Oke, B-nya sudah ketemu. Kita cari A-nya. 1.500 kita masukkan ke persamaan yang pertama ya, ke sini ya, untuk mendapatkan A. Adik-adik boleh masukkan ke yang persamaan 2, yang ini juga boleh. Nanti ketemunya sama. Oke, kita masukkan, berarti B-nya kita ganti negatif 1.500. Berarti A ditambah 5 kali negatif 1.500 sama dengan 24.000. Oke, berarti A dikurangi ya, plus kali min 7.500. Oke, sama dengan 24.000. Kemudian kita pindah ruas, A sama dengan 24.000 ditambah 7.500 sama dengan 31.500. Oke, A-nya sudah ketemu. Sekarang ini ya, adik-adik masih ingat rumus ini ya. Nah, rumus yang ini kita masukkan nih UN. UN-nya sama dengan berapa? Di sini diketahui suku ke N-nya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan UN sama dengan 0. UN-nya rumusnya A ditambah N dikurangi 1 kali B sama dengan 0. A-nya kita masukkan 31.500 ditambah N dikurangi 1 kali B-nya negatif 1.500 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan distributif dulu ya. Kalikan distributif seperti ini. Kita dapatkan 31.500 dikurangi 1.500 N. Negatif kali negatif ditambah 1.500. Oke, sama dengan 0. Kita tambahkan dulu ya, ini ya 31.500 dengan ditambah 1.500. Berarti 33.000 dikurangi 1.500 N sama dengan 0. Oke, kita pindah ruas. Negatif 1.500 N sama dengan negatif 33.000. Nah, kemudian N sama dengan negatif 33.000 dibagi negatif 1.500. Kita coret nih nolnya, kita coret 2. Oke, kemudian kita bagi nih 30, kita bagi 15 dapat 2. Oke, masih 30 lagi, berarti 22. Oke, N-nya sudah ketemu 22. Sekarang nomor 5. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan oleh rumus Sn sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N. Suku ke-20 deret tersebut adalah, oke, di sini diketahui rumus jumlah ya. Nah, rumus jumlah kita mulai saja dari S1. S1 itu sama juga dengan U1, gitu ya. Sama dengan N-nya diganti 1. 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1. Berarti 1 tambah 3
sama dengan 4. Oke. U1 sudah ketemu. Sekarang S2. Ingat ya, adik-adik, S2 itu sama dengan U1 ditambah U2. Nah, ini N-nya ganti 2. 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2. Sama dengan 4 ditambah 6. Sama dengan 10. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya U1 dan S2 ya. Kita bisa temukan yaitu U2-nya. Nah, kita pakai di sini. U1 tambah U2 sama dengan 10. Nah, U1-nya diganti 4. 4 ditambah U2 sama dengan 10. Jadi kita dapatkan U2-nya 10 kurangi 4 ya. Kita pindah ruas. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, sekarang U1, U2 sudah tahu, berarti kita dapatkan bentuk barisannya seperti ini. 4,6,8 dan seterusnya ya, karena di sini bedanya yaitu 2. Nah, oke, berarti A dan B sudah ketemu. A-nya 4, B-nya 2. Kita tinggal masukkan ke rumus suku ke-20 UN. Ya, rumusnya yaitu A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, N-nya diganti 20. 20 sama dengan A-nya 4 ditambah 20 dikurangi 1 yaitu 19 kali, bedanya berapa? 2. Jadi 4 ditambah 38 sama dengan 42. Oke, sudah ketemu. Soal nomor 6. Suatu deret aritmatika mempunyai suku pertama 3 dan beda 2. Jika jumlah N suku pertama adalah 143, maka nilai N sama dengan titik-titik. Oke. Di sini diketahui suku pertama 3, berarti ini A. Kemudian bedanya 2, ini B. Nah, jumlah N suku pertama. Kita ingat rumusnya Sn. Sn yaitu N per 2. Ini rumus jumlah deret aritmatika ya. N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, adik-adik tinggal masukkan nih Sn-nya yaitu 143 sama dengan N per 2. Kurung buka, 2 kali 3 ditambah N dikurangi 1 kali B-nya 2. 143 sama dengan N per 2. Kurang buka, 6 ditambah, ini kita kalikan distributif, 2N dikurangi 2. Oke, kita dapatkan 143 sama dengan N per 2 kali 6 kurangi 2, 4 ya, 4 tambah 2N kurang. Oke, sekarang ini kita bisa coret nih ya. Coret harus dua-duanya ya, karena itu bentuknya penjumlahan. 143 sama dengan N kurung buka, 4 bagi 2, 2 ditambah 2N bagi 2 berarti tinggal N. Nah, sekarang adik-adik bisa nih ya untuk mencari N-nya, dan N ini bilangan asli gitu ya. Adik-adik bisa memecah 143 ini menjadi perkalian dua bilangan, dan ini hanya selisih 2. Lihat ya, di sini ada N, yang ini N tambah 2, artinya dua bilangan yang berselisih 2, yang jika dikalikan
hasilnya 143. Berapa? Bisa saya tulis seperti ini, misalnya 11 kali 13. Nah, ini selisih 2 ya, 11 sama 13, ini berselisih 2. Kalau adik-adik kalikan, ini sama dengan 143. Nah, jadi ini nanti tinggal kita pasangkan saja. Kita pasangkan gitu ya. N ini dengan 11, 2 tambah N ini dengan 13. Jadi, kalau adik-adik cari dari sini, dapatkan N sama dengan 11, atau pakai yang 2 ditambah N juga boleh, sama dengan 13. Nanti adik-adik dapatkan N-nya itu juga 11. Oke, sama ya. Jadi sudah ketemu, N-nya sama dengan 11. Oke, soal nomor 7. Jika 6, X, 54, Y, Z merupakan barisan geometri, maka X kali Z dibagi Y sama dengan titik-titik. Oke. Dari sini kita punya 6 ini yaitu A. Kemudian 54 ini U3, gitu ya. Sekarang adik-adik masih ingat ya rumus dari suku ke N barisan geometri. Rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, kita masukkan ke sini untuk mencari X, Y, Z. U3 berarti sama dengan 54. Nah, rumus U3 A kali R pangkat N dikurangi 1. N-nya ganti 3. Berarti 3 kurangi 1. Berarti R pangkat 2 sama dengan 54. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya 6. Kita ganti 6 kali R pangkat 2 sama dengan 54. R pangkat 2 sama dengan 54 dibagi 6. R kuadrat sama dengan 9. Nah, dari sini adik-adik sudah dapat yaitu R sama dengan 3. Sebetulnya ada 2 ya. R negatif 3 juga boleh. R sama dengan 3 juga boleh. Tapi lihat barisannya ini. Gitu. Lihat barisannya yang ini ya, adik-adik ya. Di sini dari bentuk barisan ini berarti adik-adik bisa memilih R-nya yaitu 3. Jangan pilih yang negatif 3. Oke, jadi kita bisa dapatkan barisannya yaitu 6. Setelah 6 berapa? Tinggal dikali 3 karena R-nya 3. Kali 3 berarti 18. Oke, kemudian 18 kali 3 itu 54. Nah, sekarang kali 3 lagi untuk mendapatkan Y-nya. Ini ya, saya kasih warna merah ya. Kali 3 berarti 162. Oke, Y-nya ketemu. Z-nya 162 kali 3 berarti 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 1 kali 3 berarti tadi masih sisa 1 ya, berarti 486. Oke, berarti sudah ketemu nih. 18 ini X-nya, 162 ini Y, kemudian 486 ini Z. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. X kali Z per Y sama dengan X-nya 18 kali Z-nya 486 per Y. Maaf, Y-nya diganti ya.
per Y-nya berapa? 162. Oke, sekarang adik-adik tidak usah kalikan semua dulu ya. Tadi 18 kali 486 itu kan dari 162 kali 3 gitu ya tadi. Kemudian per 162. Nah, ini bisa dicorek ini. 162 corek, kita dapatkan 18 kali 3 yaitu 54. Oke, sudah ketemu. X kali Z dibagi Y sama dengan 54. Oke, sekarang nomor 8. Diketahui 3 bilangan membentuk barisan geometri dengan rasionya bilangan bulat. Jika jumlah ketiga bilangan itu 6 dan hasil kali ketiga bilangan itu 8, maka jumlah bilangan pertama dan ketiga adalah titik-titik. Oke. Sekarang dari yang diketahui ya, jumlah ketiga bilangan itu 6. Berarti saya bisa menulisnya U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 6. Oke, kemudian hasil kali ketiganya yaitu sama dengan 8. U1 kali U2 kali U3 sama dengan 8. Oke. Untuk menjawab ini ada petunjuk di sini rasionya bilangan bulat ya. Nah, karena bilangan bulat berarti adik-adik bisa menduga saja ya ini ya untuk soal ini ya, karena angkanya ini kecil-kecil ini. Kalau misalnya saya buat ini ya, misalnya ini coba-coba ya. Misalnya rasionya saya buat 2, misalnya U1-nya 1 tambah U2-nya berarti 2 tambah U3-nya 4. Ini sama dengan 7. Tapi kalau dikalikan 1 kali 2 kali 4 sama dengan 8. Tapi penjumlahannya salah ya, berarti bukan ini. Coba kita pakai lagi. Misalnya U1-nya saya buat gini ya, 2. Kemudian U2-nya juga 2. U3-nya juga 2. Ini R-nya 1 ini. Sama dengan 6. Betul. Kemudian kalau kita kalikan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ternyata betul ini. Berarti sudah bisa kita simpulkan ya. U1-nya yaitu 2. Kemudian U3-nya juga 2. Jadi jumlah bilangan pertama dan ketiga 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, sudah ketemu untuk soal nomor 8. Sekarang nomor 9. Di antara 3 dan 96 disisipkan 4 buah bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Rasio barisan geometri yang terbentuk adalah titik-titik. Oke. Ini kita mencari rasio setelah disisipkan ya. Nah, misalnya adik-adik lupa untuk mendapat untuk rumusnya ya, bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. 3, kemudian yang kanan ini tulis saja 96. Nah, adik-adik coba saja ini disisipkan, apakah nanti sisipannya itu benar 4 bilangan gitu ya. Coba misalnya saya pakai rasionya 2, berarti selanjutnya ini 6. Setelah 6 berarti 12. Setelah 12, 24. Setelah 24 yaitu
48. Setelah 48, 96. Oh, ternyata tepat ya. Berarti betul. Sudah ketemu rasionya 2. Oke. Ini cara coba-coba juga bisa karena bilangannya sedikit gitu ya. Tapi kalau adik-adik mau coba pakai rumus, bisa seperti ini. Cari dulu R awal. Ini ya. 96 dibagi 3. R awal gitu ya. R 96 bagi 3 berarti 32. Nah, ini R awalnya. Nah, rumusnya seperti ini. R setelah mendapat sisipan, R aksen, sama dengan akar pangkat ini K ditambah 1 dari R. Nah, K-nya itu apa? Yaitu banyaknya bilangan yang disisipkan. Berarti 4 tambah 1 ya. Nah, ini akar pangkat 4 tambah 1 dari R-nya berapa tadi? 32. Oke, sama dengan akar pangkat 5 dari 32. Sama dengan kita buat bentuk pangkat 32 dipangkatkan 1/5. Sama dengan 32 itu 2 pangkat 5 kurung pangkat 1/5. Oke, pangkatnya dikali, berarti ini tinggal dicoret saja. Kita dapatkan 2 pangkat 1, yaitu 2. Sama ya, di sini tadi pakai cara coba-coba kita langsung menduga gitu, R-nya 2 ternyata sama. Jadi sudah ketemu R-nya 2. Oke, sekarang nomor 10. Jika N ditambah 1, N dikurangi 3 dan seterusnya membentuk barisan geometri, maka nilai N sama dengan titik-titik. Oke, sekarang kita ini barisan geometri ya. Kita tulis dulu ini N plus 1 ini U1, N ini U2, kemudian N dikurangi 3 ini U3. Nah, untuk mengerjakan ini adik-adik bisa memakai rumus R ya. R itu rumusnya bisa U2 per U1, bisa juga U3 per U2. Nah, dari sini. Oke, sekarang kita tulis U2-nya yaitu N per U1-nya U1-nya yaitu N tambah 1 sama dengan U3-nya N dikurangi 3 per U2 yaitu N. Nah, kita kali silang, kita dapatkan N kali N ya, kita kali silang ini ya. Oke, N kali N berarti N pangkat 2 sama dengan N ditambah 1 kali N dikurangi 3. Oke, N kuadrat sama dengan, ini kita kalikan distributif biasa 1/1, kita dapatkan N pangkat 2 dikurangi 3N, kemudian ditambah N dikurangi 3. Nah, dari sini kita pindah ruas ya, N kuadrat dikurangi N kuadrat sama dengan min 3N tambah N, berarti min 2N, kemudian dikurangi 3. Nah, dari sini N kuadratnya ternyata hilang, berarti negatif 2 kita pindah ke kiri menjadi 2N sama dengan negatif 3. Kita dapatkan N sama dengan negatif 3/2 sama dengan, bisa ditulis seperti ini, negatif 3/2. Oke, N-nya sudah ketemu. Sekarang nomor 11. Oke, nomor 11.
Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 4 dan terpanjangnya 128 cm, maka panjang tali semula. Oke. Di sini sesuai kasusnya aja ya adik-adik ya. Karena ini hanya dipotong menjadi 6 bagian, kita bisa cara coba-coba juga ya. Oke, panjang tali terpendek berarti U1 ya, kita anggap U1. Kemudian ada U2, U3, U4, U5, U6. Oke, ini sudah diketahui nih, U1-nya yaitu 4, U6-nya 128. Kita bisa cari dengan rumus dulu ya, rumus UN, barisan geometri, A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah ini U6 nya sudah ada ini, U6 nya berarti A kali R pangkat 5 gitu ya. N nya ganti 6, berarti 6 kurang 1, 5. Ini sama dengan 128. A nya sudah ada, yaitu U1. A nya 4, berarti 4 kali R pangkat 5 sama dengan 128. R pangkat 5 sama dengan 128 dibagi 4 sama dengan 32. R pangkat 5 sama dengan 32 itu 2 pangkat 5. Berarti ketemu R-nya ternyata 2. Oke, R sudah ketemu 2. Jadi adik-adik bisa tulis langsung ini. U2-nya berarti karena R-nya 2, 8. Kemudian 16. Kemudian 32. Kemudian 64. Selanjutnya 128. Nah pertanyaannya jumlah tali semula. Nah kita jumlahkan aja ya, lebih cepet nih. S gitu ya, S6, tapi nggak usah pakai rumusnya jumlah dari deret geometri. Kita jumlahkan saja ini, 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 sama dengan 12 ditambah yang ini berarti 48. Selanjutnya ini berapa ini? 12 tambah 9 192. Oke, yang ini 60 ya. 60 tambah 192 berarti jawabannya ini 15, berarti 252 cm. Oke, sudah ketemu jumlahnya. Soal yang terakhir ya, dari topik yang kedua, yaitu soalnya seperti ini, soal nomor 12. Jumlah N suku pertama suatu deret dinyatakan dengan 3 kali 2 pangkat N ditambah 1. Nah, deret tersebut adalah, nah ini deret apa begitu ya. Oke, kita tulis dulu ini jumlah ya. S1 sama dengan N nya kita ganti 1, 3 kali 2 pangkat 1 ditambah 1, berarti 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Kemudian S2 berarti N nya ganti 2, 3 kali 2 pangkat 2 tambah 1, 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12 ya, 12 tambah 1 yaitu 13. Kemudian S3 N nya kita ganti 3, 3 kali 2 pangkat 3 tambah 1, 2 pangkat 3 8, 8 kali 3 24, 24 tambah 1 sama dengan 25. Kemudian S4 3 kali 2 pangkat 4 tambah 1. Oke, 2 pangkat 4 itu 16 ya.
16 kali 3 yaitu 48. 48 tambah 1 sama dengan 49. Oke, sampai S4 saja ya. Ini S1 itu sama juga U1 ya. Berarti U1-nya ketemu 7. Sekarang S2. S2, adik-adik jangan lupa U1 tambah U2 sama dengan 13. Berarti kita masukkan U1-nya ini 7. Berarti U2-nya 7 tambah berapa sama dengan 13. Jadi kita dapatkan U2-nya yaitu 6. Oke. Sekarang S3. S3 itu jangan lupa U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 25. Oke. Sekarang U1 tambah U2 yang ini ya adik-adik ya. Ini sudah ketemu 13. U1 tambah U2 itu 13. 13 tambah berapa? Hasilnya 25. Berarti ketemu U3-nya yaitu 12. Kemudian S4. S4 U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sama dengan 25. Kita dapatkan ini ada U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 25. Ini sudah 25 ya. Oh maaf, ini bukan 25. Ini 49 ya. 49. Oke, di sini U1 tambah U2 tambah U3 ini sudah ketemu 25. 25 tambah berapa hasilnya 49, berarti ketemu O4-nya yaitu 24. Nah, adik-adik bisa lihat ini ada 7, kemudian 6, 12, 24 dan seterusnya ya. Ini apakah membentuk deret aritmatika atau deret geometri? Ternyata bukan ya, karena ada angka 7 di sini. Dia ini tidak misalnya kita cari bedanya juga tidak sesuai dengan barisan aritmatika atau deret aritmatika. Kalau kita cari rasionya juga tidak sesuai dengan ciri dari barisan geometri atau deret geometri. Oke, adik-adik, sudah 12 soal saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan adik-adik banyak belajar, banyak berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.